Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simran, NPM 031901045. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat pendidikan, progresivisme, perennialisme, dan esensialisme. Pertama, kita bahas dulu tentang pengertian filsafat. Filsafat secara harfiah berasal kata philo berarti cinta, sophos berarti ilmu atau hikmah. Jadi, filsafat secara istilah berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Orang berfilsafat dapat dikatakan sebagai pelaku aktivitas yang menempatkan pengetahuan atau kebijaksanaan sebagai sasaran utama. Aristoteles, atau bisa disebut dengan filosof Yunani kuno, mengatakan bahwa filsafat memperhatikan seluruh pengetahuan, kadang-kadang disamakan dengan pengetahuan tentang wujud atau ontologi. Pada abad modern atau Herbert, filsafat berarti suatu pekerjaan yang timbul dari pemikiran, terbagi atas 3 bagian. Pertama logika, kedua metafisika, dan ketiga estetika atau termasuk di dalam etika. Filsafat menempatkan pengetahuan sebagai sasaran, maka dengan demikian pengetahuan tidak terlepas dari pendidikan. Jadi, filsafat sangat berpengaruh dalam aktivitas pendidikan seperti manajemen pendidikan, perencanaan pendidikan, evaluasi pendidikan, dan lain-lain. Kedua, kita bahas tentang perkembangan filsafat. Masyarakat primitif menganut pemikiran mitosentris yang mengandalkan mitos guna menjelaskan fenomena alam. Perubahan pola pikir dari mitosentris menjadi logosentris membuat manusia bisa membedakan kondisi real dan ilusi, sehingga mampu keluar dari mitologi dan memperoleh dasar pengetahuan ilmiah. Ini adalah titik awal manusia menggunakan rasio untuk meneliti serta mempertanyakan dirinya dan alam raya. Pertama, filsafat kuno dan abad pertengahan. Di masa ini, pertanyaan tentang asal-usul alam dimulai dijawab dengan pendekatan rasional, tidak dengan mitos. Subjek manusia mulai mengambil jarak dari objek alam sehingga kerja logika akal pikiran mulai dominan. Sebelum era Socrates, kajian difokuskan pada alam yang berlandasan spekulasi metafisik. Pada era Socrates, kajian filosofis mulai menjurus pada manusia dan mulai ada pemikiran bahwa tidak ada kebenaran yang absolut. Beberapa filosof populernya adalah Socrates 479 sampai 399 SM, Plato 427 sampai 437 SM, dan Aristoteles 384 sampai 322 SM. Socrates mendefinisikan, menganalisis dan mensintesa kebenaran objektif yang universal melalui metode dialog atau dialektik. Satu pertanyaan dijawab dengan satu jawaban. Pada abad pertengahan atau abad 12 sampai 13 SM, mulai dilakukan analisis rasional terhadap sifat-sifat alam dan Allah. Analisis suatu kejadian atau materi, bentuk, ketidaknampakan, logika, dan bahasa. Salah satu filsufnya adalah Thomas Aquinas. Atau kedua, filsafat modern abad 15 sampai dengan sekarang. Berkembang beberapa paham yang menguatkan kedudukan humanisme sebagai dasar dalam perkembangan hidup manusia dan pengetahuan. Paham rasionalisme menyatakan bahwa akal merupakan alat terpenting untuk memperoleh dan menguji pengetahuan. Ketiga, kita bahas tentang aliran-aliran filsafat pendidikan. Dari aliran-aliran filsafat pendidikan tersebut terdapat: pertama, aliran progresivisme. Aliran progresivisme mengakui dan berusaha mengembangkan asas progresivisme dalam semua realita kehidupan agar manusia bisa survive menghadapi semua tentang hidup. Dinamakan instrumentalisme karena aliran ini beranggapan bahwa kemampuan inteligensi manusia sebagai alat untuk hidup, untuk kesejahteraan, dan untuk mengembangkan kepribadian manusia.
Dinamakan eksperimentalisme karena aliran ini menyatakan dan mempraktikkan asas eksperimentalisme. Karena aliran ini menyadari dan mempraktikkan asas eksperimen untuk menguji kebenaran suatu teori. Dan dinamakan environmentalisme karena aliran ini menganggap lingkungan hidup itu mempengaruhi pembinaan kepribadian. Dalam pandangan pragmatisme, suatu keterangan itu benar kalau sesuai dengan realitas atau sesuai keterangan dan dikatakan benar atau sesuai dengan kenyataan. Kedua, aliran esensialisme. Aliran ini merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan sejak peradaban umat manusia. Aliran ini muncul pada zaman Renaissance yang ciri-cirinya berbeda dengan progresivisme. Aliran ini lebih fleksibel dan terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu, dan memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia, yang muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri utama yang berbeda dengan progresivisme. Perbedaannya yang utama adalah memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas di mana serta terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Idealisme dan realisme sebagai pendukung esensialisme akan tetapi tidak lebur menjadi satu dan tidak melepaskan sifatnya yang utama pada dirinya masing-masing. Ketiga, aliran perennialisme. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan sekarang. Perennialisme memberikan sumbangan yang berpengaruh baik teori maupun praktik bagi kebudayaan dan pendidikan zaman sekarang. Dari pendapat tersebut diketahui bahwa perennialisme merupakan hasil pemikiran yang memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk bersikap tegas dan lurus. Karena itulah, perennialisme berpendapat bahwa mencari dan menemukan arah tujuan yang jelas merupakan tugas yang utama dari filsafat, khususnya filsafat pendidikan. Pendiri utama dari aliran filsafat ini adalah Aristoteles, kemudian didukung dan dilanjutkan oleh Thomas Aquinas yang menjadi pembaru utama di abad ke-13. Aristoteles dan Thomas Aquinas meletakkan dasar bagi filsafat ini hingga pada pokoknya. Ajaran filsafat ini tidak berubah semenjak abad pertengahan. Kendati banyak bermunculan dan menjatuhkan rival-rival aliran filsafat ini, namun dia tetap berlanjut dari generasi ke generasi, dari tahun ke tahun, bahkan ratusan tahun, dan tetap tumbuh dan berkembang. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan-kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar penyusunan konsep filsafat dan pendidikan zaman sekarang. Ini bukanlah berarti nostalgia, melainkan karena kepercayaan-kepercayaan masa lalu itu berguna bagi abad sekarang. Itulah penjelasan sedikit dari saya tentang aliran-aliran filsafat pendidikan, progresivisme, perennialisme, dan esensialisme. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.